Oke, setelah teman-teman membuat RAB dan RAB-nya teman-teman sudah disetujui ya di sini, diklik disetujui. Kemudian hasilnya akan seperti ini ya. Kalau udah disetujui, silakan teman-teman. Langkah selanjutnya adalah ke bagian menu transaksi ya. Di sini menu transaksi ke pembelian bahan. Jadi RAB ini kan harus dibeli kan bahan-bahannya ya. Dari ABM ini RAB harus dibeli bahan-bahannya, kemudian dihitung biaya operasionalnya, kemudian ditambahkan juga nanti ke transaksi ke insentif fasilitas gitu. Jadi di menu transaksi ini teman-teman silakan ke pembelian bahan ya, langsung setelah membuat RAB ya. Pembelian bahan. Nah, kemudian di sini periodenya disesuaikan dengan periode yang teman-teman sedang kerjakan ya. Saat periode tanggal 11 sampai tanggal 23 ya. Kita awalnya kan 11 sampai 23. Kemudian klik filter di sini ya agar mengunci, kemudian klik form PO bahan di sini. Kalau sudah, diklik. Nah, setelah di tampilan ini ya teman-teman di bagian tanggal di sini input tanggal untuk tanggal 11 ya di awal. Jadi sesuaikan dengan RAB ya di sini. RAB-nya kan tanggal 11 nih, teman-teman baru bikin tanggal 11. Nanti kalau udah banyak RAB-nya, misalnya tanggal 12, 13, teman-teman tinggal search aja di sini, pindahkan tanggalnya gitu ya. Karena RAB-nya baru satu ya tanggal 11, kita ambil di sini. Jadi sumber bayarnya di sini dari PA Bank ya tentunya. Catatannya nota keterangan ini dikosongkan saja. Kemudian langsung import dari RAB. Jadi form PO bahan ini akan import RAB yang tanggal 11 ini. Itulah logikanya ya. Klik ambil dari RAB di sini. Oke, sudah ya. Di sini diambil dari RAB Senin 11 Mei. Ada 11 item bahan baku ya. Kita scroll ke bawah. Ya, ini bahan baku yang ada di RAB tersebut ya. Nih, totalnya 10.390.000. Di RAB ya. Ini kan total anggaran ya. Kalau total bahan baku kita tinggal lihat di sini. Nah, total bahan bakunya itu 10.390.000. Jadi cocok ya dengan PO bahan dengan RAB yang teman-teman buat. Nah, di sini ada juga jumlah diterima dan lain-lainnya. Ini teman-teman abaikan dulu saja karena ini nanti untuk penyesuaian ya. Kalau ada yang beda misalnya jumlahnya dengan yang di PO harga ataupun satuannya ya jumlahnya beda nanti bisa disesuaikan. Tapi untuk saat ini teman-teman langsung aja klik simpan PO ya. Jadi disesuaikan dulu RAB sama PO-nya ya. Jadi sama gitu. Klik simpan PO di sini. Nah, nanti akan muncul nih di sini pembelian PO di pembelian bahan. Pembelian ini tanggal 11 sampai tanggal 23 akan muncul di sini tanggal 11, tanggal 11. Ini kenapa 2 item? Karena suppliernya berbeda ya. Jadi setiap supplier dia akan mendapatkan PO atau nota yang berbeda-beda gitu. Jadi di sini ada 2 item untuk beras putih dan nila ini dari supplier toko berkah ya yang dibuat di RAB. Kemudian untuk yang ini 9 item itu dari toko sayur sehat ya yang ada di supplier ya yang dibuat oleh teman-teman ya di RAB ya. Oke. Kalau sudah seperti ini ya, silakan teman-teman print ya notanya. Anggap saja teman-teman ini ngerjain kan di hari sebelumnya ya, bisa di tanggal 9, tanggal 10, tanggal 8 itu bebas ya. Tergantung teman-teman ya kalau normalnya ya. Karena ini saya ngerjainnya di tanggal 4 ya. Jadi sebenarnya bebas-bebas aja gitu. Tapi yang penting datanya itu benar gitu ya. Yang teman-teman itu benar lah istilahnya data si barang datang atau data pembuatannya itu sesuaikan silahkan gitu ya. Saya akan di sini hanya mencontohkan. Kemudian setelah beres ya seperti ini, silakan teman-teman klik di sini nih. Di sini kita coba ya yang paling bawah dulu di sini. Kita cek form PO-nya. Oh, ini ternyata 002 ya. Kita ambil yang paling atas dulu ya. Yang ini yang 2 nih. Kita cek ya di sini preview PO ya. Nah, dia otomatis akan membuat nomor dokumen ya 01 tulisannya ini nomornya ya. Silakan teman-teman kalau mau disesuaikan mau diedit bisa ya.
Kemudian tanggal pembuatan PO ya, di sini tanggal 11 defaultnya mengikuti PO-nya ya. Teman-teman bisa diabaikan gitu, disamain aja PO-nya seluruhnya disamain, atau teman-teman bisa misalnya edit mau tanggal 10 ke gitu, tanggal 9 itu bebas ya, terserah. Karena untuk pembuatan PO ini tergantung teman-teman juga, atau tergantung kesepakatan SPPG-nya sama si suppliernya gitu kan. Si barang kita kirim PO di hari itu, kemudian dia barangnya datang hari itu juga kan, bisa gitu. Atau misalnya kita kirim PO hari itu, barangnya datangnya besok, itu juga bisa. Jadi tergantung si SPPG-nya ya teman-teman, SPPG-nya gimana sistemnya. Kalau misalnya bikin PO-nya di hari itu dikirim, kemudian barangnya datang di hari itu juga, ya silahkan isi seperti ini. Kalau misalnya untuk besoknya gitu kan, silahkan isi misalnya di sini tanggal 10 gitu, kita ngirim PO ke suppliernya, kemudian tanggal 11-nya masuk ya, karena kan barang penerimaan barang itu kadang malam ya atau subuh gitu, seperti itu, langsung dimasak pagi-paginya langsung berangkat gitu kan, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini silahkan tergantung apa cara kerja di SPPG-nya teman-teman. Oke, kalau misalnya teman-teman ngedit di sini tanggal pembuatan PO tanggal 10 misalnya, eh, kemudian bisa update dan preview ya, agar di sininya berubah nih. Nah, di sininya berubah. Jadi ini PO nota pemesanan bahan baku untuk Senin, dan PO-nya itu dibuat tanggal 10. Kurang lebih seperti itu ya. Atau misalnya mau balik lagi kalau di SPPG-nya tanggal 11 gitu ya, ya udah tinggal update lagi di sini ya, agar ininya juga berubah gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Saya akan samain aja karena rata-rata PO di hari itu, dia kirim barang itu di hari itu juga gitu. Jadi langsung dimasak gitu. Bisa kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian ini untuk nota yang di supplier yang pertama ya. Di sini nomornya. Nah, teman-teman di sini bisa di print gitu. Silahkan print. Di sini ada yang membuat PO-nya, penanggung jawab, mengetahui staf akuntansi, dan mengetahui kepala SPPG. Jadi di sini ada 4 yang tanda tangan ya. Silahkan diisi, kemudian di print ya. Ini yang pertama, dokumen pertama. Kalau sudah di print untuk PO-nya, silahkan ke penerimaan di sini ya. Penerimaan. Oke, ini nomor pesanannya masih dari nomor yang sama ya, dari PO ya. Jadi sama sesuai. Kemudian di sini silahkan teman-teman pilih tanggal penerimaannya. Jadi sesuaikan dengan tanggal penerimaan si barangnya ya. Silahkan isi, kemudian klik di sini update preview ya, agar di sininya juga berubah. Itu ya, ini pesanan bahan baku makanan menu Senin, bukti penerimaannya. Jadi ini sesuai apa tidak gitu ya, ini penerimaannya. Silahkan ini juga di print gitu untuk si supplier ini ya, disatuin lah ya. Nah, kalau sudah di print yang ini ya, kemudian nanti kalau barangnya sudah datang ya, suruh dibayar kan, barangnya sudah datang suruh dibayar, teman-teman silakan buat SPM ya, dibuat SPM di sini. Nah, kemudian di sini klik tanggal SPM-nya berapa, misalnya tanggal 11 ya, kita samain juga biar nggak bingung ya. Di sini ada pihak pertama, pihak kedua, supplier, atas nama siapa ya si suppliernya. Kalau nggak takutnya kan ganti-ganti gitu, yang datang ke SPPG kan bukan si yang punya toko biasanya kan, anak buahnya gitu. Silakan nanti teman-teman koordinasi namanya siapa, silakan ditulis di sini misalnya Ujang di sini ya, supplier jabatan siapa dari supplier gitu, silakan diedit. Kemudian nomor transaksinya, tanggalnya disesuaikan juga di sini tanggal 11 misalnya 11 Mei, pembayaran PO beras putih 5,9, klik simpan ya. Kalau di sini tidak ada perubahan ya, si barangnya sesuai gitu, klik simpan ya. Nah, di sini ada perbedaan kan di sini ya.
Nah, yang di item ini kita tadi sudah kerjakan ya. Di sininya sudah ada PO-nya sudah di print, penerimaannya udah di print ya untuk disesuaikan nanti kalau misalnya di checklist sudah sesuai, kita buat SPM untuk di maker ya. SPM-nya ini nah, ini diklik ya SPM. Nah, ini apa dokumen SPM-nya silakan ini juga nanti di print ya. Nah, ini di print pihak pertama, pihak kedua mengetahui ya. Di sini kita print misalnya tetap untuk pembuatan SPM ya ke maker. Oke, silakan di print. Jadi ada 3 nih. Tadi kan PO apa nota penerimaan sama yang terakhir ini SPM. Oke. Kita kembali ke bagian transaksi dan nanti dokumennya itu akan ada di bagian arsip dokumen ya kalau sudah dibuat nih. Kembali lagi ke sini. Kemudian kalau seandainya mau motong kas, itu tinggal kita klik bayar dan buat kwitansi ya. Jadi 1 2 3 di sini sudah teman-teman selesaikan, klik bayar di sini. Oke, kalau tidak ada perubahan ya. Nah, di sini form pembayaran kwitansi ya. Di sini silahkan diisi formnya. Kalau di awal itu biasanya 001 ya. Di bar ini tadi sudah beberapa kepake jadi ini harusnya 001 karena pertama kali. Kemudian tanggal pembayaran silahkan sesuaikan misalnya Mei tanggal 11 ya. Transfer bank ya di sini. Nah, di sini ada yang mana biaya admin jika bank VA-nya yang di teman-teman beda bank sama si supplier, otomatis kan ada biaya admin ya. Biaya admin itu biasanya 6.500 kalau enggak 7.500, itu tergantung nanti di makernya berapa ya si apa rekening korannya nanti kan ada muncul tuh biaya admin. Nah, itu berapa gitu. Nanti teman-teman kalau udah tahu misalnya biaya admin biasanya 6.500 misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya PA banknya dari SPPG ke teman-teman itu BNI, terus si suppliernya itu Mandiri, misalnya ke Bank Mandiri, itu pasti akan ada biaya admin ya. Jadi biaya admin ini nanti akan terpisah nih dengan akan masuk ke biaya operasional gitu maksudnya ya. Jadi udah sangat bagus lah istilahnya. Kalau misalnya transfernya sama antar bank, itu kan biaya adminnya nggak ada. Nah, di sini saya akan contohin ya, beda ya, beda misalnya si dari teman-teman BNI ke bank suppliernya Mandiri atau BCA atau BRI ya, misalnya. Nah, kan pasti ada biaya admin. Silakan teman-teman isi 6.500 ya di sini untuk biaya adminnya. Nah, jadi nanti total PO-nya itu akan menjadi total keluar di rekeningnya itu 5.906.500 ya kalau misalnya ada biaya admin itu. Kemudian nomor virtual akunnya silahkan diisi, nomor bukti opsionalnya, nomor buktinya untuk rekening korannya itu silahkan diisi kalau teman-teman ada ya. Kemudian catatannya silahkan diisi kalau mau. Kemudian kalau sudah selesai, ini kan kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini kan ada 2 halaman nih. Kalau misalnya ada offset seperti ini, kalau memungkinkan bisa dikompres ya di sini. Klik kompres, kemudian update preview. Oke. Teman-teman cek nih PDF-nya. Ini udah dikompres ya jadi 1 halaman kwitansinya. Oke. Nomornya silakan dicek, kemudian nama supplier sudah terima dari akuntan ya, kemudian suppliernya, kemudian uang sejumlahnya 5.900.000 rupiah ya, ini 5.900.000 ya total dia transfer, tapi kan di admin nanti ada 6.500 ya. Nah, yang menyerahkan, yang menerima ini. Kalau sudah oke ya, kan di sini nih ada biaya admin bank 6.500 tercatat terpisah di BKU Finance ya. Total keluar dari rekening 5.900.000 6.500. Jadi nanti pas transfernya itu tetap 5.900.000 ya, tapi yang 6.500 itu akan masuk ke BKU dan akan motong kas juga gitu. Jadi si 6.500-nya itu, jadi teman-teman nggak akan bingung
kalau ada biaya admin gitu ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Kita udah update, kemudian bayar dan simpan kwitansi. Kita klik di sini. Oke, klik oke. Nah, ini sudah otomatis terbayar ya. Kita cek di beranda ya. Nah, di beranda ini ada terpotong ya. Ini kalau misalnya eh, sesuai tanggalnya ya, di sini akan ada nih laporannya ya. Karena ini saya ngerjainnya tanggal 4 gitu dan ini keluarnya tanggal 11, di sini nggak ada. Tapi di laporan ya nanti akan ada nih. Kita cek di laporan ya. Ini udah terpotong otomatis ya, kas umumnya udah terpotong, saldo PA-nya udah terpotong di sini. Petty cash-nya karena nggak pakai petty cash dia akan tetap ya petty cash-nya di sini. Di laporan harian, nah ini 11 Mei, ini pasti ada nih. Oke. Nah, di rincian pembelanjaan ya di sini di A harga RAB sesuai nih, harga real sesuai nih 3.900.000, 2 juta ini total belanja bahan baku pangan itu 5.900.000 ya. Kemudian di bagian operasional ya di sini biaya operasional di lain-lain ada 6.500 admin bank. Jadi otomatis masuk laporan ya. Walaupun teman-teman transfernya 5.900.000, tapi di admin bank di sini total biaya operasionalnya ada termasuk ya otomatis. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke yang satu lagi, supplier satu lagi. Sama ngerjainnya pembelian bahan ya di sini. Review PO, nomor dokumen otomatis 02 karena tadi udah dibuat ya. Tanggal pembuatan PO misalnya tanggal 10 ya atau tanggal 11 ya, biar sama aja ya. Karena ini tidak terlalu berpengaruh. Nah, ini untuk si PDF-nya, previewnya ya. Kalau misalnya memungkinkan, dia bisa dikompres nih di sini. Preview dan update, klik. Nah, dia jadi satu lembar ya. Nah, jadi satu lembar nih untuk PO yang si supplier yang ini ya. Kemudian Senin 11 Mei. Kemudian di sini kalau sudah oke ya, silakan teman-teman print juga, cetak juga. Kalau sudah dicetak kan otomatis si PO-nya ini dicetak ya untuk supplier ini, samain. Kemudian kalau sudah ini sesuai ya, klik ke penerimaan. Ini udah satu ya. Oke, tanggal penerimaannya jangan lupa ya. Tanggal sesuaikan ya, tanggal 11 juga. Kemudian jangan lupa di update dan preview ya. Jadi agar ininya berubah gitu, update dan preview. Nah, berubah tanggal jadi tanggal 11 Mei penerimaannya. Kemudian kalau sudah di sini silakan di print juga ya, di print juga nanti sesuaikan barangnya sama apa tidak ya. Nah, dia di print, kemudian silakan buat SPM ya, SPM-nya tanggalnya samain Mei tanggal 11 ya, 11 Mei, nomor SPM-nya Karawang, nama suppliernya siapa misalnya Cecep ya. Kemudian klik di sini, tanggalnya juga di sini jangan lupa diubah dulu, sesuaikan tanggal 11, klik simpan SPM. Oke, nah ini statusnya yang si supplier ini ya, ini belum dibayar nih, ini belum di bagian saldo, ini belum dibayar ya. Silahkan kalau sudah dibayar ya SPM ya, di sini detail SPM-nya silakan buat SPM surat perintah membayar yang bertanda tangan di bawah ini ya, silakan diisi. Ini juga di print. Oke, SPM-nya di print sama. Nah, kalau sudah dibayarkan ya, di sini akan ada dua dokumen ya, 1, 2 di arsip dokumen. Kembali lagi ke sini. Kalau nanti sudah dibayarkan statusnya, silahkan di sini klik bayar dan buat kwitansi ya. Kalau sesuai ya si barangnya yang diterima sesuai, semuanya sesuai,
klik langsung bayar di sini. Oke, sama seperti tadi, ini nomor kwitansinya juga 2 misalnya, menyesuaikan ya. Kemudian tanggal pembayarannya misalnya sama tanggal 11. Oke, transfer bank. Nah, ini si supplier ini saya contohkan dia nggak ada admin, jadi sama ya. Virtual banknya sama, misalnya teman-teman di SPPG-nya banknya BNI, yang di supplier yang ini banknya juga BNI gitu. Jadi kan nggak ada biaya admin ya. Kita akan kosongkan. Kemudian di sini kita coba apakah bisa dipilih kompres ya. Nah, bisa nih jadi satu lembar ya, biar hemat kertas gitu ya. Sini total kwitansinya nomor 2. Nah, untuk pembayaran pembelian bahan bakar, jadi di sini tidak ada biaya admin ya. Pas. Oke, kalau sudah sesuai ya, udah teman-teman cek, silakan teman-teman print juga di sini, print juga ya. Kemudian sebagai bukti ya kwitansi, kemudian bayar dan simpan kwitansi. Klik di sini. Oke. Nah, statusnya jadi dari 2 supplier ini di tanggal 11 itu udah dibayar. Seperti itu. Teman-teman bisa filter itu 11 sampai 23 atau 11 sampai 11 misalnya ya. Nah, biar nggak bingung teman-teman nyari tanggal gitu filternya. Ya, nanti kalau tanggal 12, kalau banyak suppliernya kan teman-teman nanti bisa bisa filter sendirilah begini. Nah, ya. Kemudian di beranda ya. Beranda ini kita refresh ya. Nah, ini uangnya udah berkurang ya. Kenapa di sini nggak ada? Karena di sini tanggal 11 ya. Ininya. Kita ngerjainnya, sedangkan di sini tanggal 4. Kalau misalnya teman-teman ngerjain di hari itu ya, di hari itu otomatis di sini akan masuk nih bahan pangan segala macamnya, keluar duitnya nih. Nah, lihatnya di mana? Lihatnya akan terlihat di laporan. Nah, di sini ya, di bagian laporan harian. Tanggal 11 Mei ya di sini ya. Kita cek ya di sini. Untuk bahan baku pangan nih, kemudian bahan baku. Nah, di sini sudah ada semua nih. Harga RAB totalnya 10.390.000. Ya. Di sini pagunya artinya hemat 540.000 karena pagu hariannya 10.930, tapi teman-teman belanja 10.390 ya. Jadi hemat, di sini ada notif hemat ya. Kalau misalnya melebihi pagu, di sini akan ada notif melebihi pagu gitu. Nah, di sini sumber biayanya, nah lain-lainnya adminnya cuma 6.000, tetap 6.500 karena tadi kita yang supplier kedua itu kan nggak pakai biaya admin gitu. Nah, kalau misalnya beda bank, itu adminnya akan ada di sini. Jadi operasionalnya semuanya total pengeluarannya itu di tanggal 11 untuk pembelian bahan pangan itu 10.390.500. Oke, sudah bisa dipahami ya untuk transaksi ini di bagian pembelian bahan ya. Di sini kita dulu nih pembelian bahan ini. Jadi di tanggal 11 ini kita sudah menyelesaikan transaksi di pembelian bahan. Oke, lanjut ke video tutorial selanjutnya, nanti ke biaya operasional ya, biar nggak kepanjangan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan WA aja atau komen di grup ya. Oke, mungkin dari saya itu saja dulu untuk tutorial transaksi di pembelian bahan ya. Setelah teman-teman ngerjain RAB, kemudian lanjut ngerjain transaksi pembelian bahan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.